Arab Saudi, Turki, dan Mesir berencana bergabung dengan BRICS. Tawaran keanggotaan potensial mereka dapat didiskusikan dan dijawab pada konferensi tingkat tinggi KTT tahun depan di Afrika Selatan. Pernyataan itu diungkapkan Presiden BRICS Purnima Anand kepada media Rusia pada Kamis 14 Juli yang lalu. Negara-negara BRICS, Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan menyumbang lebih dari 40% dari populasi global dan hampir seperempat dari produk domestik bruto atau PDB dunia. Tujuan yang dinyatakan blok itu termasuk mempromosikan perdamaian, keamanan, pembangunan dan kerjasama secara global dan berkontribusi pada pengembangan kemanusiaan. Anand mengatakan masalah ekspansi diangkat setelah KTT BRICS tahun ini yang berlangsung pada akhir Juni di Beijing. Presiden Forum BRICS mengatakan dia berharap aksesi Arab Saudi, Turki, dan Mesir tidak akan memakan waktu mengingat sudah terlibat dalam prosesnya. Meski demikian dia ragu ketiganya akan bergabung dengan aliansi pada saat yang sama. Berita tentang rencana 3 negara yang bergabung dengan BRICS muncul setelah Iran dan Argentina secara resmi mengajukan keanggotaan pada akhir Juni. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Sheikh Khalilzadeh, membeberkan blok itu sebagai mekanisme yang sangat kreatif dengan aspek yang cukup luas. BRICS merupakan akronim dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Nama itu telah menjadi salah satu kunci yang sedang tren di opini publik global akhir-akhir ini. Media China Global Times melaporkan terkait forum negara-negara utama berkembang bahwa setelah Iran dan Argentina mendaftar untuk bergabung dengan mekanisme BRICS, Arab Saudi, Turki, dan Mesir juga berencana untuk mengetuk pintu BRICS untuk keanggotaan resmi. Hal itu disampaikan Presiden Forum Internasional BRICS Purnima Anand sebagaimana dilansir Sputnik baru-baru ini. Namun negara-negara BRICS telah menunjukkan sensitivitas dan kerentanan yang jauh lebih sedikit daripada AS dan negara-negara Eropa di tengah tantangan-tantangan ini. Alasannya berasal dari kekuatan anggota BRICS sendiri dan peningkatan kerjasama dalam kelompok. Menurut Bank Dunia, Rusia memegang cadangan gas alam terbesar di dunia, cadangan batu bara terbesar kedua, dan cadangan minyak terbesar ke depan. Brazil memiliki beragam produk pertanian dan kekayaan mineral yang cukup melimpah. Keunggulan mereka yang berbeda ditambah promosi kerjasama BRICS dalam penyediaan pangan dan pertukaran mata uang nasional untuk membuat kelompok tersebut tidak terlalu terpengaruh oleh krisis global. Lebih penting lagi, negara-negara BRICS memiliki kemauan dan dalam tingkat yang berbeda. Kemampuan untuk memperbaiki defisit dalam tata kelola global. Dalam hal ini BRICS telah meluncurkan serangkaian inovasi. Ambil contoh saja, Bank Pembangunan Baru atau ADB yang dipimpin BRICS. Modal awal ditempatkan didistribusikan secara merata di antara para anggota pendiri 5 negara BRICS. Contoh lain hanya sebagian kecil dari kerjasama BRICS dalam mewujudkan bahwa BRICS adalah kelompok di mana 5 negara berada pada pijakan yang sepenuhnya setara dengan hal yang sama untuk berbicara, memilih, dan membuat keputusan. Ini tidak seperti aliansi barat manapun, di mana selalu ada peran dominan yang memiliki suara terbesar di blok tersebut dan dengan agenda yang sangat jelas, konfrontasi blok. Saat menghadapi kemungkinan perluasan BRICS, Barat hampir tidak bisa menyembunyikan mentalitas perang dingin mereka. Sejak KTT BRICS diadakan pada bulan Juni, media Barat telah menghebohkan topik dengan tema konfrontasi Timur Barat. Sebaliknya, sebagaimana tertuang dalam semangat organisasi yaitu keterbukaan, inklusivitas, dan kerjasama yang paling menguntungkan, BRICS menyerukan keamanan global dan tata kelola ekonomi sambil menekankan tidak hanya kerjasama selatan-selatan tetapi juga dialog antara selatan dan utara. Peraturan atau prosedur hukum untuk kelolosan BRICS sedang dibahas. Oleh karena itu, kecil kemungkinan BRICS akan menyerap anggota baru dalam waktu dekat sebelum prinsip dan aturan yang relevan dilaksanakan.